Puji Tuhan, selamat malam Ibu Saudara semuanya. Salam, selamat berjumpa kembali dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Oke, malam hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, temanya melanjutkan tema yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu, yaitu tentang seluruh kebenaran. Ya, nah saudara, kenapa kita jarang mengerti tentang kebenaran demi kebenaran yang Tuhan kadang-kadang sudah paparkan di dalam kehidupan kita? Karena kadang-kadang dipengaruhi dengan kapasitas berpikir kita ya. Nah, kenapa kapasitas berpikir kita ini nggak bisa mampu untuk memahami pikiran Allah? Sehingga banyak orang kadang-kadang itu kalau sudah dibawa kepada pengalaman yang dalam dengan Roh Kudus begitu, kadang-kadang seperti orang lari terengah-engah gitu ya, gitu, kayak nggak nyampe seperti gitu ya. Nah, kenapa? Karena mereka menggunakan kapasitas berpikir secara materi. Artinya, sejak manusia itu dididik di bawah pohon pengetahuan baik dan jahat, kapasitas berpikirnya itu nggak maksimal. Hanya mencapai 10%, itu rata-rata, bahkan ada yang kurang. Ya, kalau ada yang lebih itu spesial, seperti Albert Einstein itu ya, itu katanya 14%. Itu ya kira-kira saja. Nah saudara, tapi kan sebenarnya Allah menciptakan otak itu ya dalam diri manusia ini kan harusnya bisa mencapai 100% gitu ya. Jadi kadang-kadang kurang dari 90%. Nah ini kenapa nggak bisa masuk sampai ke situ? Cara berpikirnya sekarang. Ya, nah saudara, dulu manusia ini sebenarnya punya 10 indera ya. Nah karena 5 indera rohnya itu mati ketika manusia jatuh dalam dosa. Sehingga nggak lagi terkonek dengan Tuhan. Makanya yang diasah adalah yang 5 indera jasmani itu. Nah saudara, untuk memahami lebih banyak sampai mencapai maksimal 100% itu, kita harus dibantu dan menggunakan ya sarana yaitu 5 indera roh itu juga. Nah oleh sebab itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sekarang kita disebut orang rohani, bukan? Nah, orang rohani artinya sekarang Anda harus berpikir ala rohani juga. Pakai cara rohani. Caranya gimana? Menggunakan indera rohani. Ya, jadi orang benar itu dikatakan oleh firman hidup oleh iman, betul? Apa artinya hidup oleh iman? Iman itu melihat apa yang tidak kelihatan, betul? Nah, bagaimana Anda bisa melihat apa yang tidak kelihatan? Di kalangan orang-orang dunia mungkin membingungkan. Mana ada sesuatu yang tidak bisa dilihat, kita disuruh melihat. Amin. Tapi inilah realitanya. Kita harus mampu hidup dalam iman, melihat apa yang tidak kelihatan. Jadi segala sesuatu, coba sekarang kita mulai belajar. Cara mendeteksi, cara bereaksinya. Tangkap dengan indera rohmu. Ya, caranya simpel. Pertama, andalkan Tuhan. Banyak nanya sama Tuhan, ya, banyak informasi dari Tuhan. Lalu mulai kurangi berpikir. Walaupun ada kesulitan, ada masalah di dalam kehidupan Anda, masalah itu jangan dipikirin, ya. Kenapa orang berpikir? Karena orang mulai ada rasa takut, ada rasa khawatir, sehingga dia berpikir. Kenapa orang khawatir? Kenapa orang takut? Karena adanya sebuah kebutuhan. Amin. Nah, saudara, kebutuhan nggak bisa kita hindari. Itu pasti ada. Tapi sekarang ada hukum baru. Di mana ada kebutuhan, di situ ada pertumbuhan, ya. Nah, kebutuhan sekarang kita pakai menjadi sarana. Memang ada kebutuhan di dalam kehidupan saya. Tapi cara saya untuk memenuhi kebutuhan itu bukan dengan cara saya berpikir. Tapi saya mau tangkap dengan iman, tanya Tuhan. Betul? Nah, ketika kita tanya Tuhan, lalu Tuhan menjawab, kadang-kadang jawaban Tuhan itu macam-macam. Melalui pengertian, melalui vision, kadang-kadang Tuhan berbicara
Anda merasakan sesuatu, betul? Nah, ketika Anda mengalami hal seperti itu artinya apa? Indra rohmu mulai hidup, ya. Indra rohmu mulai hidup. Mungkin orang-orang di sekitar Anda akan bingung. Kamu dapat dari mana ide seperti itu? Tuhan ngomong sama saya. Lah kok saya nggak dengar? Lah budek. Ya telinga rohnya nggak dengar, lah Anda yang dengar ya Anda bisa nangkep, amin. Nah, sekarang harus dilatih ya. Jadi kesadaran untuk terus berpikir tentang masalah kita ini harus mulai dikurangi sedikit demi sedikit, dan lama-lama Anda tidak akan memikirkan masalahmu, tapi setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupan Anda, ini adalah kesempatan untuk saya boleh mendapatkan informasi langsung dari Tuhan. Amin. Nah, saudara, karena orang berpikir, maka kadang-kadang orang itu punya harapan, punya cita-cita, punya keinginan, betul? Lalu mulai membayangkan sesuatu, ya. Kalau aku nggak miskin seperti ini, kan enak. Aku kayak orang itu loh, gitu ya. Nggak pernah kekurangan dan sebagainya. Lalu mulai berangan-angan seperti itu. Lah, pikiran kita kadang-kadang melayang atau mengembara ke daerah-daerah yang didorong oleh keinginanmu. Nah, ini sekarang harus mulai dibatasi. Ya, kenapa? Keinginan kita kalau tidak ada kendalinya, nanti akan didorong oleh si iblis. Ingat ya, iblis itu menjatuhkan Hawa karena Hawa pengen, betul? Sehingga bisa jatuh. Ketika kita pengen, kita mulai membayangkan sesuatu, disitulah kesempatannya. Iblis akan pakai nanti. Keinginanmu itu didorong. Alkitab bilang ya, banyak orang pengen kaya, sehingga mereka jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Amin. Kita yang di Indonesia tahu ya, sekarang kasusnya banyak sekali, orang-orang yang pengen kaya akhirnya masuk bui. Karena apa? Nah, karena pengen kaya. Betul nggak ya? Sekarang Anda jangan pengen kaya. Pengen tahu kehendak Tuhan. Itu paling aman di dalam kehidupan kita. Yuk, malam hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang imajinasi sekarang. Ya, lah, tentang imajinasi. Saudara, Tuhan Yesus ketika bersama-sama dengan muridnya, ya, ketika murid-murid Tuhan diajar oleh Tuhan untuk berjalan di atas air, sebenarnya Tuhan Yesus bermaksud untuk menyadarkan mereka bahwa sejak mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan mereka, derajat mereka itu sudah diangkat setara dengan Dia, ya, Sang Pencipta. Nah, tentang damai sejahtera Sang Pencipta nanti bisa dilihat kembali ya pelajaran itu. Disitulah saudara, sebenarnya ketika Tuhan Yesus ya mendemonstrasikan dirinya berjalan di atas air itu bukan talk show, ya loh, pamer gitu tidak, supaya kelihatan hebat, itu tidak. Maksudnya adalah menyadarkan mereka bahwa mereka itu sebenarnya derajatnya sama dengan Allah. Makanya ketika Petrus memohon untuk boleh berjalan di atas air, Tuhan Yesus nggak ngomong begini, kamu kan manusia. Kalau aku Sang Pencipta, aku bisa berjalan di atas air. Sampai kapanpun, kamu manusia itu nggak akan bisa berjalan di atas air. Tuhan Yesus nggak ngomong seperti itu loh, sudah. Ya, jadi permintaan Petrus itu direspon oleh Tuhan Yesus. Dengar, silahkan, datanglah. Ya, artinya apa? Yesus bilang, kalau aku bisa, kamu bisa. Betul nggak ya? Kenapa? Ya, apa yang membuat Tuhan Yesus berpikir seperti itu? Karena mereka telah mengikut Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka telah disetarakan, disejajarkan,
Derajat mereka sudah diangkat menjadi anak Allah, bukan manusia lagi. Sehingga Tuhan bilang, ya, kalau aku anak Allah, aku bisa berjalan di atas air. Kamu kan juga anak Allah. Kamu harusnya bisa seperti aku, berjalan di atas air. Amin. Nah, oleh sebab itu, kesadaran itu harus terus dipupuk, ya. Itu sekarang menyadarkan kita juga, ya. Murid-murid Tuhan juga untuk mau berpindah di daerah berpikir. Ya. Itu menyadarkan kita sebagai murid-murid Tuhan juga untuk mau berpindah daerah berpikir. Daerah berpikir apa? Berpikir bukan sebagai manusia yang terbatas lagi, tetapi memasuki pikiran Kristus. Itu berarti Anda sekarang memasuki pikiran Allah yang hidup di alam roh. 90% daerah berpikir di dalam otak manusia itu seharusnya diisi oleh pikiran-pikiran Kristus dari alam supranatural. Amin. Jadi kesadaran sebagai manusia itu yang terbatas itu dibuang jauh-jauh. Ya. Mulai saudara kalau berdoa dengan, oh Tuhan, lihatlah keberadaan hambamu ini. Hambamu ini tak lain, tak bukan, adalah. Ya, itu mantep banget kalau ngomong gitu. Ya, oh Tuhan, lihatlah keberadaan hambamu ini. Hambamu ini tak lain, tak bukan, adalah apa? Manusia biasa yang gak bisa apa-apa. Siapa yang masih doa begitu? Siapa yang suka berdoa seperti itu? Oh Tuhan, lihatlah keberadaan hambamu ini. Hambamu ini tak lain tak bukan, hanyalah manusia biasa yang tak bisa apa-apa, ditambah lagi penuh dengan cacat dan celah. Ya, sebenarnya kalau Anda mendengar jawaban Tuhan Yesus bilang apa? Wis ngerti aku. Gitu. Aku udah tahu keadaanmu itu seperti itu. Ya, Bapak pun juga begitu. Nah, setiap datang menghadap aku selalu ngomong begitu. Itu laporan gak henti-hentinya kamu bunyikan di depanku. Aku udah tahu keadaanmu seperti itu. Oleh sebab itu aku menyuruh anakku turun ke bumi, ya toh, menebus kamu, ya toh, dari cengkraman iblis. Lalu oleh darahnya kamu ditebus lalu diangkat menjadi anak Allah. Sekarang kedudukanmu adalah sederajat dengan anakku. Itu jawaban dari Bapak. Ya. Jadi malam hari ini mulai kesadaran sebagai manusia yang lemah itu buang jauh-jauh. Ya. Tiap hari bersyukur, Bapak surgawi aku mengucap syukur. Aku adalah anakmu. Amin. Ya. Aku adalah anakmu. Terima kasih Tuhan. Engkau telah mempercayakan posisi ini kepadaku. Sekarang sebagai anak Allah, aku mau melakukan kehendak Bapakku. Nah, seperti itu saudara. Tiap hari mulai bangun develop diri Anda untuk apa? Keluar dari keterbatasan Anda sebagai manusia. Amin. Nah, saudara, nanti pikiran Kristus itu akan memenuhi ya di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan khususnya ya yang berisi tentang segala yang tidak terbatas dari pikiran Allah. Bila kita baca dengan iman dan pengertian ya bahwa kita juga berpikiran seperti Allah, sekarang firman dapat menjadi makanan untuk mengisi otak manusia itu dengan pikiran Allah. Amin. Saudara contoh ya. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca satu kisah tentang Bartimius yang buta, duduk minta-minta, lalu ketemu dengan Tuhan Yesus. Dengar ya. Lalu Bartimius itu disembuhkan ya, dicelikkan matanya oleh Tuhan Yesus.
Ketika Anda membaca satu perikop itu tentang Bartimius yang buta, apa yang Anda pikirkan? Banyak orang, saudara, ya, kalau membaca perikop itu lalu menempatkan dirinya sebagai Bartimiusnya. Bartimius yang buta, minta-minta, seperti itu. Ya, kebanyakan seperti itu. Banyak hamba Tuhan khotbah juga begitu. Ya, termasuk saya dulu. Ya, jadi kalau membaca ayat itu selalu jemaat itu kita arahkan, saudara tahu nggak? Kita ini mirip Bartimius itu loh. Kita buta, gitu. Nah, minta-minta, oh Tuhan, tolonglah, hulurkanlah tanganmu, sendengkanlah telingamu, oh Tuhan, gitu. Nah, diajarin yang begitu tuh. Nah, saudara, kenapa ada dua contoh yang dipaparkan dalam perikop itu? Anda kok tidak milih menjadi seperti Yesusnya? Yesus yang ketemu dengan Bartimius lalu melakukan mujizat sehingga orang buta itu disembuhkan. Amin. Anda mau jadi Bartimiusnya atau menjadi Yesusnya sekarang? Coba. Ayo. Selama ini kita ini selalu senang ada pada posisi sebagai victim atau korban dari sebuah peristiwa, betul? Ya, lalu memohon-mohon supaya dikasihani, itu dan itu loh modelnya gitu. Nah sekarang mulai bangkit ya cara berpikirnya. Aku sudah diangkat sebagai anak Allah. Siapa sih sebenarnya anak Allah yang sebenarnya? Yesus, bukan? Artinya, Bapak itu menarik Anda. Tahu nggak, kamu anak Allah. Ikutin polanya anakku itu loh. Apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus pikirkan, apa yang Yesus kerjakan, itu juga Anda kerjakan juga. Maunya Bapak itu seperti itu. Jadi kesadaran kita berpikir itu mulai di-upgrade sekarang. Ya, mulai setiap hari katakan, siapa bilang aku manusia? Omong kosong. Manusia itu adalah makhluk yang memang pantas sakit. Betul nggak itu? Aku bukan manusia. Aku anak Allah. Anak Allah nggak boleh sakit. Itu nggak itu? Amin. Nah, kalau Anda jadi manusia, ya wajar lah anak manusia sakit. Gini, ya. Stop ngomong seperti itu. Malam hari ini, ya, mulai angkat sebuah statement yang baru. Amin. Nah, saudara, kita mulai ya melakukan hal-hal yang lebih ekstrim lagi nih. Bila pikiran kita ini jauh sekali dari pikiran Allah, itu justru yang membuat kita tidak pernah mengerti tentang pikirannya. Ya, sekali lagi, bahwa pikiran kita ini jauh sekali dari pikiran Allah, itu justru yang membuat kita tidak pernah mengerti pikirannya. Amin. Jadi kalau Anda merasa tak mampu dibandingkan dengan Tuhan Yesus, artinya Anda tidak mengerti ya, apa yang dipikirkannya. Dengan mengangkat kita menjadi sahabatnya, sekarang kita diberi level yang sama dengan dia. Dan boleh mengerti segala pikirannya. Amin. Nah, saudara, kenapa tadi dikatakan bahwa orang berimajinasi membayangkan sesuatu karena adanya sebuah keinginan itu sebenarnya kadang-kadang dipengaruhi oleh keinginan iblis di dalam dirinya. Alkitab bilang, dalam Kejadian pasal 8, ayat 20 sampai ayat 21. Mari kita baca sama-sama ya. Kejadian pasal 8, ayat 20, ayat 8, Kejadian 8, ayat 20, sampai ayat yang ke-21. Nah, di sini dikatakan gini. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram, dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan, perhatikan ya, mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Ya, Tuhan berfirman dalam hatinya. Itu kalau orang Korea bilang batin. Ya, berfirman dalam hatinya.
Apa yang dibatin oleh Tuhan ini? Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Jadi setelah Tuhan ya menghukum bumi ini dengan air bah, lalu Nuh keluar dari kapal, lalu mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Ya, lalu terjadilah perjanjian antara Allah dengan Nuh. Lalu Allah membuat satu garis di awan-awan yang disebut pelangi itu ya. Nah, lalu anak-anak kecil sekarang punya lagunya pelangi ya. Nah, disitulah Tuhan bilang, ya, pokoknya kalau kamu lihat pelangi itu ingat perjanjianku ini. Aku nggak akan menghukum bumi ini lagi, ya, dengan air bah. Walaupun dikatakan di sini ya, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat. Saudara lihat ini, ya. Jadi manusia ini sudah kayak makhluk yang keracunan, betul nggak ya? Sudah keracunan. Jadi ada racun yang sudah mengendap di dalam diri manusia. Sekali manusia itu berpikir sendiri, ujung-ujungnya pasti diciak sama iblis. Dimanfaatkan sama iblis. Jadi boleh disimpulkan, saudara, sebenarnya pikiran dari manusia ini atau imajinasi manusia ini sebenarnya jahat, ya. Imajinasi manusia itu jahat. Kenapa? Sudah ada benihnya. Berpikir, ya kelihatannya baik, betul nggak ya? Tapi nggak benar. Itulah yang disebut jahat di hadapan Tuhan, ya. Nah, saudara, jadi boleh disimpulkan, saudara, tentang imajinasi ini, ya, istilah the imagination of man's heart is evil, ya. Jadi imajinasi manusia itu sejak kecil memang jahat, ya. Memang jahat. Jadi hati-hati dengan bahaya Anda mulai berimajinasi sendiri, ya. Tapi Tuhan kadang-kadang membiarkan itu selama masa kasih karunia-Nya. Bila seseorang telah ditebus kembali, imajinasi itu tentu harus dibersihkan dari sumbernya. Amin. Jadi di masa kasih karunia, kadang-kadang Tuhan membiarkan orang itu untuk berimajinasi lebih dahulu, lalu Tuhan mulai kikis pelan-pelan, ya, mulai membersihkan. Nggak boleh berimajinasi sendiri, kecuali apa yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, di sini kita boleh belajar ya dari Tuhan Yesus. Bahwa kita tidak boleh membayangkan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Bapa. Catat baik-baik ini. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Bahwa kita tidak boleh membayangkan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Bapa. Tapi, kalau dia sendiri atau Bapak sendiri yang memerintahkan, Anda dapat memakai imajinasi Anda untuk membuat hal-hal yang amat besar. Baik bagi Anda sendiri atau untuk kebesaran namanya. Ya. Jadi apa yang boleh kita bayangkan sekarang? Apa yang diperintahkan Tuhan? Ya. Dalam masa kasih karunia, Tuhan kadang-kadang membiarkan Anda dulu nih. Orang kadang-kadang suka di daerah ini gitu loh. Kalau sudah mulai dimasukkan atau didorong untuk masuk dalam tahap berikutnya, didisiplin oleh Allah, mereka selalu protes. Gitu enggak lah? Masa enggak boleh? Buktinya, nah, itu masa kasih karunia. Ya enggak lah? Jadi anugerah Allah itulah yang menyelamatkan Anda, betul?
dari sistem dunia ini masuk dalam kerajaan surga. Tapi ketika Anda sudah masuk dalam kerajaan surga, surga ini punya cara sendiri, betul? Jangan bawa cara dunia itu, lalu Anda compare nih, ya, Anda pakai terus di dalam kerajaan surga. Surganya rusak nanti. Kenapa? Cara dunianya, Anda paksakan di kerajaan surga. Ngerti saudara? Ya. Ketika kita dipindahkan, jadi kasih karunia itu adalah kekuatan yang memindahkan Anda dari yuridiksi Taurat, atau enggak ya, dunia ini ke dalam kasih karunia Allah, yaitu kerajaan surga itu. Nah sekarang Anda boleh tinggal dalam kerajaan surga. Karena kasih karunia itu, betul? Sola fide, sola gratia, betul? Kita diselamatkan oleh karena anugerahnya ada di situ. Nah, setelah diselamatkan, setelah tinggal di dalam daerah kerajaan surga, Anda harus hidup sebagai warga negara kerajaan surga juga. Amin. Dengan caranya Allah sendiri. Bukan dengan caramu lagi. Segala sesuatu harus nurut dengan dia. Itu pola, ya. Pola yang dibangun di dalam kerajaan surga itu cuma satu. Nurut Bapak. Ada enggak ya? Nurut Bapak. Karena orang-orang di dalam kerajaan surga ini cirinya cuma satu. Yaitu kelompok atau kumpulan dari orang-orang yang TAAT. Tahu TAAT? Taat. Apa artinya taat? Nurut perintah, betul? Nurut perintah itu namanya taat. Tapi kalau Anda berpikir sendiri, melakukan keinginanmu sendiri, semaumu sendiri, itu bukan taat namanya. Ya, itu selonong boy namanya. Kalau cowok, ya toh. Nah, kalau cewek selonong girl. Selonong boy namanya, betul? Nah, jadi orang-orang kerajaan surga itu cirinya adalah taat. Ya, untuk menjadi taat Anda harus patuh. Patuh pada perintah. Perintahnya siapa? Perintahnya Bapak. Amin. Nah, polanya dibangun seperti itu. Untuk apa? Mewujudkan orang-orang taat yang tinggal di dalam kerajaan surga. Nah, makanya Allah membatasi. Jangan berimajinasi sendiri. Jangan berpikir sendiri. Jangan membayangkan sesuatu dengan sendiri. Tangkep dulu apa yang aku beritahu kepadamu. Lalu Anda boleh membayangkan itu. Ya, mungkin itu bagianmu. Untukmu. Atau untuk kemuliaanku. Kata Tuhan. Ya. Nah, saudara. Tentang imajinasi. Sekarang kita mengerti ya. Kapan Anda harus berhenti berimajinasi? Ketika Anda memasuki fase berikutnya. Ketika Anda menyadari, aku warga negara kerajaan surga. Aku harus hidup dalam ketaatan. Aku mau belajar patuh dengan kehendak Bapak itu. Cari terus. Ya, cari apa? Cari tentang apa yang Bapak mau katakan kepada Anda. Nah, oleh sebab itu, intuisimu harus hidup setiap hari. Amin. Jadi Anda bukan lagi hidup dengan perasaanmu, hidup dengan kesadaranmu, tapi sekarang Anda boleh hidup dengan intuisimu. Apa itu intuisi? Suara hati. Amin. Suara hati. Saudara, ketika Anda menghadapi sesuatu, kadang-kadang ada dua suara ya. Suara dari pikiranmu dan ada suara dari hatimu. Siapa yang pernah mengalami seperti itu? Siapa yang pernah mengalami? Ketika mengalami sesuatu, lalu ketika mau memutuskan atau melakukan sesuatu, ya, lalu ada dua ide ini. Satu muncul dari otakmu, dari pikiranmu, lalu ada juga suara yang dari dalam hatimu ini. Kira-kira yang Anda dengerin yang mana? Kebanyakan orang dengerin yang di sini ya. Kenapa saudara? Karena yang di otak ini disebut masuk akal. Betul nggak ya? Masuk akal. Ya, hitungannya, kalkulasinya itu jelas. Tapi kadang-kadang yang muncul dari dalam hati itu kadang-kadang spekulasi ya.
Penuh dengan resiko kadang-kadang. Gimana kalau sampai gagal? Gimana kalau sampai nggak terjadi? Nah, saudara, sekarang kita mulai belajar ya. Kita bukan hidup secara realita. Sesuatu yang Anda hitung dengan akalmu. Ya, orang beriman itu kadang-kadang udah nggak berakal. Udah nggak berakal sama sekali. Kenapa? Karena bukan muncul dari pikiranmu, bukan ya? Nah, kenapa Tuhan bicara dari dalam hati, bukan dari otak kita? Karena otak ini telah diisi dengan pengetahuan tadi itu loh. Manusia itu sekarang setelah mengetahui, bisa ngitung, bisa ngerti, semuanya itu dipertimbangkan, diolah di otaknya. Tapi di hati ini, saudara, ya, ini hanya suara Tuhan. Karena Tuhan telah masuk di dalam hatimu, dia bersuara di dalam hatimu itu, dan suara hatimu itu dengan iman Anda boleh tangkap itu sebagai intuisi. Ya, ayo mulai belajar ya. Kalau dengar suara dua tadi, dari otak dan dari hati, coba ikutin yang di hatimu. Walaupun mungkin Anda belum mengerti. Tapi yang di hati itu, biasanya hasilnya lebih mulia dibanding yang di otak itu. Amin. Nah, oleh sebab itu, malam hari ini, kita harus belajar untuk apa? Menghidupkan intuisi. Ya, menghidupkan intuisi. Intuisi itu adalah bagian di dalam Anda. Ya, yaitu bagian di dalam Anda yang dapat menangkap ilham atau menangkap pewahyuan dari Roh Kudus. Ya, jadi kalau Anda mau dengar atau menangkap ilham pewahyuan dari Roh Kudus itu, jangan pakai otak, ya, pakai hati. Amin. Pakai hati. Nah, saudara, saya pernah buat suatu judul khotbah, belajar dengan hati. Ya, orang bingung, Pak, belajar itu dengan otak, Pak. Masa belajar dengan hati? Nah, saudara, orang rohani harus belajar dengan hati. Amin. Kalau Anda belajar dengan otak, semua Anda kalkulasi, ya nanti ada yang namanya otak bulus atau akal bulus, enggak itu. Lalu akal-akalan, enggak itu. Nah, Tuhan diakalin kadang-kadang itu. Nah, emang baterai akalin, gitu. Tuhan diakalin, gitu. Nah, banyak orang kan begitu, ya, memanfaatkan Tuhan ini dan itu buah daripada pikiran kita ini seperti itu. Datang pada Tuhan kalau macam gini, ujung-ujungnya apa? Cari untung dengan Tuhan, itu enggak itu? Nah, saudara, belajar dengan hati. Orang yang belajar dengan hati, dia akan menjadi orang yang sangat hati-hati. Enggak. Ya, nah kenapa? Belajar dengan hati itu nggak bisa dicerna dengan pikiran Anda. Nggak masuk. Ini hanya diterima dengan iman. Percaya saja. Ya. Nah, belajar di sini ya. Belajar dengan hati. Nah, nanti kalau hatimu udah mulai Anda latih, intuisi itu mulai sering muncul, ya. Anda sering mendapatkan ilham, Anda sering mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Kenapa? Karena intuisi itu. Sekarang pertanyaannya, mengapa tidak berfungsi? Ya, intuisi Anda tidak berfungsi selama ini karena bila ada masalah, Anda langsung otomatis menggunakan pikiran sendiri untuk menganalisa dan mencari jalan keluar. Ya. Jadi dengan Anda melakukan ini, ketika terjadi masalah langsung berpikir sendiri untuk menganalisa dan mencari jalan keluar, itu membuat intuisimu tidak berfungsi. Ya. Nah, sebaliknya, kalau Anda mau intuisi itu berfungsi, Anda mulai ya jangan menggunakan pikiran sendiri untuk menganalisa dan mencari jalan keluar. Jadi, pada prinsipnya saudara di sini ya, manusia menjadi manusia berpikir, bukan pemakai intuisi. Karena di dalam hati sudah tidak ada suara Roh Kudus,
atau suara Tuhan Yesus lagi. Yang ada hanya suara dari daging, terutama keinginan-keinginan daging Anda. Ya. Nah, keinginan-keinginan daging Anda ini nanti dicampur dengan cemas, khawatir, was-was, takut, dan segala trauma masa lampau. Itu semua menghasilkan banyak suara di dalam hati. Ya. Nah, saudara, Anda perhatikan di sini ya. Jadi, gara-gara Anda khawatir, Anda cemas, nanti hatimu akan penuh dengan suara. Tapi bukan suara Tuhan. Suara kecemasan, suara kekhawatiran, suara ketakutan itu loh. Yang muncul dari hatimu itu. Nah, saudara, mulai belajar di sini. Sekarang kita mulai buang ya, pola yang lama, mulai pakai sekarang cara yang baru. Ya, nah, bila Anda telah dilahirkan baru, semua suara berisik itu harus dibuang sampai habis. Tidak ada cara yang lebih baik lebih baik daripada cara Roh Kudus bekerja untuk menolong Anda keluar dari suara-suara berisik itu. Ya, Roh Kudus diutus justru untuk menolong Anda membersihkan suara hati nurani atau intuisi Anda, sehingga mampu mendengar suaranya dengan jelas. Amin. Nah, saudara, Roh Kudus ya, dia diutus oleh Bapa untuk menolong. Menolong apa? Salah satunya membersihkan suara hati nurani Anda dari semua pencemaran, suara-suara dari pikiran Anda yang masuk ke dalam hati itu. Amin. Nah, waktu hidup manusia banyak dipakai untuk hanya mengatasi kecemasan akan tak adanya uang, ya, nggak ada makanan, atau mungkin itu masa depan, kesepian, dan segala kebutuhannya terus. Itu membuat suara hati menjadi berisik sekali, ya. Apalagi kalau mikirin duit gitu ya. Nah, itu berisik. Kenapa? Karena duitnya duit logam. Tinting. Berisik seperti itu ya. Nah, saudara, yang ditebus oleh Tuhan kembali, ya, harus kembali kepada keadaan dipelihara dan diatur hidupnya oleh Tuhan. Hatinya jadi tenang dan tidak berisik. Amin. Saya ingat saudara, ya, ketika pertama kali gabung dengan RTM itu tahun 94. Pak Andreas itu bilang begini, Gideon, ya, kita di RTM ini ya tidak pernah menjanjikan gaji, ya. Kita pelayanan hidup dengan iman, ya. Jadi Pak Andreas itu ngomong begitu. Ya, kalau di organisasi lain mungkin ada ya yang digaji ya pelayan Tuhannya, atau di RTM nggak ada ya. Itu yang dibangun sejak dulu oleh Pak Andreas. Jadi orang-orang yang di RTM ini dilatih hidup dengan iman ya. Lalu Pak Andreas itu bilang begini, Gideon, ya, kita ini hamba Tuhan. Kita ini hidup oleh iman karena kita dipelihara oleh Tuhan. Ya, dipelihara oleh Tuhan. Tuhan menjamin kehidupan kita. Ya. Nah, saudara, ketika Pak Andreas ngomong seperti itu, apakah saya langsung bisa nangkep saat itu? Saya belum bisa terima, saudara. Kenapa? Saya hidup di kota besar, di Jakarta. Itu enggak ya? Dulu ya sampai hari ini juga ya. Buang air kecil aja bayar. Apalagi air besar. Bayar. Apa-apa bayar. Begitu ya. Kalau macam itu ya. Kebutuhan begitu banyak. Kalau macam gitu ya. Nah, semua orang berkompetisi mencari tempat ladang yang subur. Betul enggak itu? Dikejar sana gitu. Kadang-kadang beberapa teman batung, di sana PK-nya berapa? Ya, gini. Oh, lebih gede ya pindah ke sana. Ada yang begitu dulu. Gitu loh. Jadi cari nih tempat yang menjamin damai sejahtera seperti gitu, ya.
Nah, saya kejeblos nih di RTM ini, gitu. Nah, akhirnya Pak Andes bilang gini, Gideon, gitu. Nah, sekarang kamu berlatih, gitu ya, berlatih. Betul, saudara. Gitu. Ketika saya masuk RTM ini, saya sering diajak pergi sama Pak Andreas ya, sama Bu Dorcas Daud pada waktu itu. Kalau pergi kadang-kadang 10 hari, 13 hari, 15 hari, lalu baru balik ke Jakarta gitu ya. Nah, dan sebagainya. Lah, pergi sana gini segala macam. Saya masih kos waktu itu. Gitu loh. Wah, pernah satu kali saudara, gitu. Pulang dari pelayanan dari Bangka atau dari mana lupa itu. Ya, oh dari Medan, gitu ya. Itu di Medan tuh 15 hari, gitu. Pulang, gitu. Nggak dapat PK, saudara. Gitu. Dan pas pulang itu juga tanggal saya harus bayar kos. Gitu. Jadi saya pulang, ya nyampe di tempat kos itu, saya masuk tunggu dulu, ibu kos nggak ada. Kalau sampai ada saudara gitu loh, saya baru masuk pasti ditagih gitu gitu. Ditagih nggak ada duitnya saudara gitu loh. Aduh, gitu macam itu benar-benar gitu ya. Nah, saudara, akhirnya peta umpet lah sama Bukos dulu. Bukosnya nggak ada gitu, saya keluar atau segala macam gitu. Tapi Tuhan itu luar biasa, saudara ya. Apa yang saya pikirkan, kekhawatiran segala macam gitu, Tuhan buktiin, ya gitu. Tuhan buktiin, ya. Kamu pikir kalau kamu pelayanan, kamu pasti dapat PK, gitu ya. Ternyata Tuhan itu tunjukkan, aku pelihara kamu. Ya, kamu hidup bukan karena pelayanan, tapi aku pelihara kamu. Lihat itu burung di udara, betul nggak ya? Nggak pelayanan. Betul nggak? Bunga bakung di ladang, nggak pelayanan. Itu kalau konteksnya hamba Tuhan ya. Gitu. Nah, kalau konteksnya dunia sekuler nggak bekerja, betul? Ya lah. Nggak pernah kekurangan kok. Ya, dalam hal kekhawatiran, apalagi kamu, bilang itu. Itu benar-benar sudah menohok saya itu ayat itu, ya. Nah, apa yang terjadi, sudah? Ketemu dengan seseorang, tanya Pak Gideon kemana aja? Emang kenapa? Saya ikut Andes begini, cari-cari nggak ada. Lah kenapa? Udah lama Pak, hampir 2 minggu nih, nyari Bapak. Ini sampai amplopnya keluar masuk tas, akhirnya sobek semuanya. Gitu ya. Nah, gitu loh. Lah, padahal dia ketemu banyak hamba Tuhan, Saudara. Ya toh. Tapi Tuhan tetap bilang, ya toh, itu bukan untuk hamba Tuhan yang lain. Itu khusus untuk Gideon. Wah, saudara, diberkati, saudara. Amplopnya tebel, saudara. Gitu ya. Nah, dari situ, saudara, saya pulang, saya bisa, ya, tidak petak umpet lagi sama ibu kos, saudara. Saya bisa, ya, apa namanya? Maka tegaplah kepalaku hadapi ibu kos yang ada di depan pintu. Ibu kos bilang, halo, gitu ya. Halo juga, saya bilang gitu, gitu. Ah, Gideon belum bayar. Oh iya Bu, saya bayar. Lah saudara, ini salah satu contoh saja saudara ya. Tapi sampai hari ini saudara, Anda tahu, pemeliharaan Tuhan itu nggak pernah berhenti dalam hidup saya. Amin. Jadi mulai belajar. Hidup karena dipelihara oleh Tuhan. Caranya macam-macam. Bukan terus nganggur di rumah, enggak. Mungkin dunia, pelayanan Anda, bidang Anda mungkin sekuler. Anda bekerja, gitu enggak. Tapi bukan berarti Anda hidup karena Anda bekerja, bukan. Anda hidup karena dipelihara Tuhan, amin. Pekerjaan itu hanya sarana saja. Betul enggak? Tapi Tuhan yang memberkati Anda, bukan bosmu yang gajimu. Betul? Yang gaji Anda siapa? Tuhan sendiri. Amin. Nah, mulai bangun seperti ini. Nah, saudara ya, baik yang melayani maupun kerja sekuler, mulai belajar. Hidup karena dipelihara oleh Tuhan. Akibatnya apa? Bagi yang ditebus Tuhan kembali kepada keadaan dipelihara dan diatur hidupnya oleh Tuhan, nanti hatinya jadi tenang dan tidak berisik. Amin. Nanti saudara, hatinya jadi tenang dan tidak berisik. Nah, yang hari ini masih berisik gitu ya. Masih bingung gitu ya.
masih ragu, masih khawatir, masih cemas, tentang apa? Tentang masa depan, gitu ya. Nah, siapa yang masih seperti itu? Saya lihat wajah-wajah yang buka kameranya, wajahnya bukan wajah kekhawatiran kok ini ya. Wajah penuh pengharapan. Karena mereka semua ada di dalam rencana Tuhan. Ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, coba ya malam nanti sebelum tidur, Anda mulai bikin statement baru. Aku hidup karena dipelihara Tuhan. Pemeliharaan Tuhan luar biasa. Ya, Dia tak pernah meninggalkanku. Matanya selalu melihat apa yang sedang terjadi di dalam kehidupanku. Ya, mulai katakan. Ya, dengan Anda mulai bangun statement seperti itu, bahwa Anda adalah orang yang dipelihara dan diatur oleh Tuhan di dalam kehidupan Anda, saya jamin. Semua suara berisik yang sekarang terus berkuar-kuar di hati Anda itu, nanti mulai lenyap semuanya. Ya, Anda bisa tenang. Kenapa orang bisa tenang? Karena nggak khawatir, betul? Kenapa orang bisa tenang? Karena nggak takut. Kenapa orang bisa tenang? Nggak cemas. Nah, sekarang persoalannya bagaimana Anda nggak cemas, Anda nggak khawatir, Anda nggak takut. Mulai ya ubah cara berpikir Anda. Aku hidup karena dipelihara oleh Tuhan. Orang yang dipelihara Tuhan bebas dari ketakutan, bebas dari kekhawatiran, bebas dari kecemasan. Amin. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan Anda, Dia selalu akan menolong dalam kehidupan Anda. Kan Dia memelihara Anda dong. Contoh anak-anak ya. Anak itu dipelihara oleh orang tuanya. Lalu anak itu mulai bersekolah umpama ya. Nah, ketika pas hari atau tanggal mereka harus bayar uang sekolah. Ya. Apakah si anak itu berpikir bagaimana cari duit? Apakah dia berpikir dia cari duit? Enggak dong. Itu enggak itu. Dia cuma lapor. Wah, ini tanggal 10. Enggak tahu. Nah, orang tuanya udah tahu. Di ultimatum seperti itu sama anaknya udah tahu. Ya, artinya tanggal 10 apa? Harus lunas nih pembayaran. Ya. Siapa yang mikirin? Bayar sekolah anak itu siapa? Ya orang tuanya. Betul nggak? Orang tuanya yang mikirin, bukan si anak itu. Begitu juga dengan kehidupan kita dengan Bapak di surga. Kalau kita dipelihara oleh Bapak, apapun yang Anda butuhkan, siapa yang mikir? Dia yang mikir, betul? Siapa yang pernah berpikir seperti ini? Siapa yang pernah berpikir seperti itu? Dia yang mikir tentang kebutuhanmu. Ya, jadi Anda nggak perlu memikirkan tentang kebutuhanmu. Kalau Anda punya statement yang baru, aku hidup dipelihara oleh Tuhan dan hidupku diatur oleh Tuhan. Amin. Nah, di sini Anda nggak perlu berpikir sampai membuat Anda khawatir seperti itu. Kalau terjadi situasi sampai Anda membutuhkan sesuatu, nah, Dia yang memelihara Anda. Dia punya kewajiban untuk apa? Mencukupkan semua itu. Amin. Paulus, saudara, dia berkata begini. Allahku sanggup memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Allahku sanggup memenuhi apa?
segala kebutuhanku. Ini statement dari orang yang ngerti tentang hidup dipelihara oleh Tuhan. Ya. Itu yang terjadi bagi Paulus. Dia bilang, pokoknya ada kebutuhan. Bapak sanggup untuk mencukupkan semua yang menjadi kebutuhan saya. Ya, kebutuhan saya. Nah, disinilah Paulus itu sekarang nggak perlu berpikir tentang masalahnya. Apa yang dipikirkan oleh Paulus sekarang? Nah, yang dipikirkan Paulus adalah tentang kehendak Allah. Ingat statementnya Paulus. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Betul? Mengenal dia. Ya. Mengenal dia. Itu kehendak yang ada di dalam diri Paulus. Pengen tahu kehendak Tuhan itu apa ya? Nasihat-nasihat Paulus itu banyak. Jangan kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang yang mengerti kehendak Tuhan, hidupnya akan tenang. Amin. Karena dia tahu, dia ada di dalam kehendak Allah yang sempurna itu. Nah, cara berpikirnya mulai dirombak. Betul? Aku nggak memikirkan itu lagi. Aku mau masuk dalam kehendak Tuhan itu. Aku adalah orang yang dipelihara oleh Tuhan. Amin. Lukas 12 ayat 29. Baca saudara ya. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang kamu makan atau apa yang akan kamu minum. Dan janganlah kamu cemas, ya, janganlah cemas hatimu. Saya ulang lagi ya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Ya. Jadi ini serius. Tuhan Yesus mendidik para muridnya di sini, ya. Jangan mempersoalkan apa yang kamu makan atau apa yang kamu minum. Banyak orang itu kan di sini ini daerahnya dia. Yang dipersoalkan apa? Wah, Pak, sebentar lagi bulan puasa, Pak. Itu harga-harga sembako mau melonjak, Pak. Enggak lah. Siapa yang sedang berpikir seperti itu? Wah, semua pasti akan naik semuanya, gitu ya. Nanti bawang putih menghilang, gitu ya. Nah, bawang merah muncul, gitu loh. Ya. Itu mulai ini. Nah, ini contoh orang-orang yang mempersoalkan tentang hal makan dan minum. Tuhan bilang, ya di sini, jangan kamu mempersoalkan. Jadi tentang hal makan dan minum itu bukan soal. Amin. Nah, soalnya apa sekarang yang harus Anda pikirkan sekarang? Persoalan satu. Ya, coba Anda mulai. Daripada Anda mikir tentang apa yang akan Anda makan dan akan Anda minum, coba Anda memikir gini loh. Ya, aku mau mikir gitu ya. Tuhan itu mau apa ya? Gitu ya. Nah, mencari kehendak Allah itu yang perlu dipersoalkan. Ngerti maunya Tuhan itu yang perlu dipersoalkan. Amin. Jadi kalau saya tanya hari ini ya, Mbak, ya, Pak Kis, Mbak gitu ya. Pak Kis persoalannya apa? Waduh banyak Pak, bilang gitu ya. Persoalan saya ini, dan itu. Ya, manusia itu memang identik dengan persoalannya. Ya, saya belum pernah dengar ya, orang saya tanya, Bapak persoalannya apa? Persoalan saya satu Pak. Ya, saya belum nangkep suara Tuhan hari ini. Itu persoalan tuh. Jadiin itu sebagai persoalan. Itu enggak tahu. Persoalan yang perlu Anda kerjakan, yang perlu Anda ketahui, betul?
Ayo, ngerti saudara ya? Daripada mempersoalkan tentang apa yang Anda makan dan apa yang Anda minum, sekarang mulai aku mempersoalkan satu perkara. Hari ini persoalanku cuma satu. Ya, mau tahu tentang kehendak Tuhan. Ya, mau dengar Tuhan bicara. Itu persoalan namanya. Dan Anda mulai dikerjakan juga. Seperti Anda mempersoalkan. Lalu Anda berpikir bagaimana cara cari makan, bagaimana cara mendapatkannya. Nah sekarang ketika tentang kehendak Allah ini menjadi persoalan utama di dalam kehidupan Anda mulai ya berupaya untuk mendapatkan konfirmasi dari Tuhan itu. Amin. Nah, saya ingat satu lagu Pantai Kosta kuno ya. Ya, berbakti, berbakti, berbakti. Itu enggak itu? Soal utama. Siapa yang masih ingat lagu itu? Ya pasti belum lahir ya. Jadi nggak ingat. Siapa yang tahu lagu itu? Berbakti, berbakti, berbakti. Soal utama, haleluya. Tuhan memberkati rotiku dan airmu, ya ku, ya. Segala sakit dilalukan. Itu lagunya gitu. Lagunya pendek, ya. Nah, jadi lagunya bagus tuh. Berbakti, berbakti, soal utama. Betul nggak itu? Persoalan utama Anda apa? Gitu? Tentang Tuhan atau tentang materi atau tentang kebutuhan Anda. Nah ini penting, saudara. Mulai belajar di sini ya, kita. Makanya Tuhan mengatakan di sini dalam Lukas 12 ayat 29, jangan kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Ya, ayat 32. Nah, janganlah takut, hei kamu kawanan kecil, karena Bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Nah, saudara, ya, jangan takut. Bapakmu berkenan memberikan kerajaan itu. Saudara, ya, kadang-kadang ada cerita dia dalam sebuah kerajaan. Kalau dulu saya suka lihat ketoprak atau ludruk gitu ya dulu ya. Itu biasanya itu nanti ada seorang raja gitu ya. Lalu bilang sama permaisurinya gitu ya. Wah, apa aja yang kamu minta? Setengah kerajaan pun akan kuberikan kepadamu. Ya, setengah kerajaan pun akan kuberikan kepadamu. Ya. Nah, ketika saya membaca ayat ini, saya ingat tuh saudara, istilah yang dipakai dalam sandiwara-sandiwara di dunia itu ya. Nah, itu raja itu mau memberikan setengah kerajaannya. Sekarang, raja di atas segala raja, Bapak kita di sorga itu bilang pada kita semuanya, jangan takut, kamu kawanan kecil. Karena Bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu, bukan setengah. Betul? Seluruh kerajaan itu diberikan kepadamu. Nah, saudara Anda lihat, tawaran yang diberikan ini begitu indah. Kenapa kita harus takut? Betul? Nah, Roma 7, ayat 7 sekarang. Ternyata masalahnya di sini. Ya. Roma 7 ayat 7. Jika demikian apa yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru melalui hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Ya, jangan mengingini. Nah, saudara, keinginan harus dibasmi. Ya, sikat habis. Ya, nah, satu ayat penutup di sini. Kejadian 2:17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya.
Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya. Nah, saudara, Tuhan sudah memberikan satu warning dulu kepada Adam dan Hawa kala itu. Jangan kamu makan ya buah itu. Jangan kamu makan. Kalau kamu makan, pasti mati. Ya. Tapi apa yang terjadi? Karena keinginannya begitu kuat. Dari mana kita tahu? Hawa itu punya keinginan begitu kuat. Buktinya dia nongkrong. Nongkrong di depan pohon itu. Ya. Nah, Pak, kalau orang nongkrong di bawah pohon itu apakah salah? Nah mungkin dia lagi jalan terus kepanasan, lalu berteduh di bawah pohon, apakah itu salah? Ternyata Hawa itu bukan hanya berteduh di bawah pohon itu. Matanya mulai melihat, lalu mulai mengamati. Ya, ketika melihat, mengamati seperti itu, ya, dia sudah nelen air liurnya itu. Gitu ya. Nah, ketika walaupun dia nggak bilang, aku pengen, nggak ada suaranya gitu. Tapi dia lihat ini ekspresinya, ini udah mulai kepingin tuh. Nggak heran si ular itu muncul gitu ya. Pengen kan, gitu ya. Pengen ini kan, tapi takut kan, gitu ya. Nggak usah takut, gitu ya. Nah, dibombardir tuh sama si ular, si iblis. Akhirnya terperdaya. Akhirnya jatuh dalam dosa. Amin. Karena pengen. Nah, keinginannya ternyata di luar kehendak Allah. Allah bilang jangan, dia malah pengen di situ. Itulah, saudara, tragedi yang terjadi pada diri manusia saat itu. Ya, nah saudara, jangan membayangkan, berimajinasi, buah itu sangat menarik ya. Mulai ya, keinginan itu seperti itu. Anda nggak memetik, enggak. Itu baru ada di angan-angan Anda, betul? Kekhawatiran, ketakutan itu kadang-kadang juga hanya pikiranmu, bukan? Ya, gimana kalau beras saya habis, itu enggak ya? Gimana kalau uang ini habis semuanya? Besok bagaimana? Betul enggak ya? Apakah pada saat itu memang duitmu sudah habis? Belum tentu kadang-kadang. Betul ya? Tapi Anda sudah mulai berpikir jauh. Ya, takut, khawatir. Nah itu yang ditegur oleh Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Ya, jangan membayangkan yang tidak-tidak. Betul? Bayangkan Tuhan saja. Aku punya Tuhan yang hebat. Aku punya Tuhan yang memelihara di dalam hidupku. Dialah Jehovah Jireh. Ya, dia sanggup untuk memenuhi setiap kebutuhan di dalam hidupku. Ya, mulai saudara, fokuskan pikiranmu kepada Tuhan. Jangan pada masalahmu. Nanti apa yang Anda bayangkan akan berbeda. Ketika fokusmu kepada Tuhan, engkau melihat kebesaran Tuhan. Amin. Ketika engkau berfokus kepada masalahmu, engkau akan melihat betapa besarnya masalahmu itu. Amin. Banyak orang kadang-kadang itu mengagumkan, mengagumkan atau meninggikan masalahnya. Pak, masalahku itu besar banget loh. Ya, wah Pak, masalahku itu dahsyat. Dalam macam dia. Kalau orang konseling kadang-kadang seperti itu. Lalu saya bilang begini, siapa bilang masalahmu hebat? Siapa bilang masalahmu dahsyat? Yesus itu hebat, saya bilang. Bapakmu lebih besar daripada masalahmu. Saya gituin. Saya sentak seperti itu. Supaya apa? Kesadaran akan masalah itu tergeser. Kamu nggak perlu sadar akan masalah. Sadar akan Tuhan. Amin. Ketika kamu sadar akan Tuhan, nanti imajinasimu akan benar. Anda akan berimajinasi tentang Tuhan. Amin. Tuhan berfirman, lalu Anda mulai membayangkan
apa yang difirmankan Tuhan itu sebentar lagi akan terjadi di dalam kehidupan Anda. Amin. Umpama Anda sakit itu ya. Anda membayangkan, waduh, ya, penyakit ini kalau sampai kambuh bagaimana gitu ya. Anda membayangin apa? Parah sampai mati, betul nggak ya? Tapi kalau Anda membayangkan Tuhan, engkau melihat tangan Tuhan yang perkasa. Bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan Anda, betul? Dan Anda melihat lawatan Allah yang terjadi di dalam kehidupan Anda itu akan membawa dampak yang positif. Amin. Ketika Anda terfokus dengan masalahmu, Anda membayangkan masalah itu besar, nanti saudara, kesimpulannya apa? Anda akan melihat hal yang negatif, ya, lebih parah ini dan itu. Amin. Jangan sampai saudara, dalam berimajinasi, Anda berimajinasi itu membayangkan sesuatu dari apa yang Anda lihat, Anda rasakan, atau Anda inginkan sendiri. Pastikan apa yang Anda bayangkan itu adalah perintahnya Tuhan. Amin. Nah, malam hari ini kita bicara tentang imajinasi dulu. Amin. Saya harap imajinasi Anda nggak kotor. Ya, imajinasi Anda benar, ya. Yang di sini cuma satu. Yesus, Bapa, Roh Kudus. Amin. Mulai, saudara. Aku sedang membayangkan Bapak melakukan perkara besar di dalam hidupku. Bapak bilang begini, Bapak bilang begini, Bapak bilang begini, Bapak bilang begini, Bapak bilang begini. Ya, Roh Kudus membawa saya ke tempat ini. Roh Kudus membawa saya dalam perubahan ini dan itu. Tuhan Yesus melakukan ini dalam kehidupan saya. Itu yang akan mewarnai dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Nah, saudara, kalau kita ya mampu melakukan itu semuanya, saya percaya hal-hal yang di atas tadi itu, yang membuat berisik di hati Anda, sehingga tak mampu mendengar suaranya dengan jernih, nanti Roh Kuduslah yang kemudian ya di sini mengajar kepada Pak Andreas ya dalam menulis buku ini, ya dalam masa sabatikal Pak Andreas tahun 2004 sampai 2005 yang lalu, ya. Lalu Pak Andreas ini berdoa seperti ini, ya. Doanya, saudara, ini boleh kita tiru, ya. Roh Kudus, aku percaya Engkau ada di dalam diriku, dan Engkau mau menolong aku, membuang semua pikiran kedagingan, keinginan daging, tabiat daging yang ada di dalam saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya tolak itu semua pikiran, keinginan, dan tabiat dagingku itu. Aku pakukan semuanya di kayu salibku, dan untuk itu aku memberi otoritas 100% kepadamu Roh Kudus untuk melakukannya di dalam diriku. Ya, yuk saudara, kita baca doa ini bersama-sama. Ya, tapi ini jangan dijadikan mantra, tapi kurang lebihnya doanya polanya seperti ini, ya. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Roh Kudus, aku percaya Engkau ada di dalam diriku dan Engkau mau menolong aku membuang semua pikiran kedagingan, keinginan daging, tabiat daging yang ada di dalam saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya tolak itu semua pikiran, keinginan dan tabiat dagingku itu. Aku pakukan semuanya di kayu salibku, dan untuk itu aku memberi otoritas 100% kepadamu Roh Kudus untuk melakukannya di dalam diriku. Amin. Ya. Nah, saudara, nanti Bapak Saudara boleh ulang kembali doa itu ya. Nah, yang punya buku bisa baca di bukunya. Kalau enggak ya, saya tampilkan sekali lagi, Anda bisa screenshot ya. Buku ini, nah ini bisa dipakai untuk pola doa. Ya, nah di sini ini bagus sekali ya. Nanti saudara, ketika Anda mulai berdoa seperti ini, apa yang terjadi? Ketika Anda memberi kepercayaan kepada Roh Kudus, otoritas 100%, Roh Kudus akan menggarap hidup Anda. Ya, mungkin Anda termual-mual,
ya. Wah, gitu ya. Ada yang sampai pusing gitu ya. Nggak bisa mikir, ya toh. Bingung ini dan itu. Jangan takut. Ketika Anda berdoa seperti itu, izinkan Roh Kudus bermanifestasi dalam hidup Anda. Ya, itu ibaratnya seperti air isi kopi, ya, lalu diaduk gitu loh ya. Wuh, gitu ya. Lah, apa itu yang terjadi? Ampas kopinya naik, betul nggak ya? Nah, ampas kopinya naik, itu nanti Roh Kudus akan menunjukkan. Nih, keinginan ini loh yang membuat kamu itu khawatir. Keinginan ini loh yang membuat kamu cemas, gitu ya. Dimunculkan, 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 dimunculkan. Lah ketika dimunculkan lagi seperti itu, Anda tinggal ngomong, ya istilahnya kalau Anda nggak mau minum kopi dengan apa ampasnya, ketika Anda aduk muncul ke atas, kan Anda ambil sendok, ya, tarik ini, keluarin, buang ya. Nah, sama ketika Roh Kudus mulai membongkar, memunculkan semua bentuk-bentuk keinginan yang sering membuat Anda stres, ya, yang sering membuat Anda takut, yang sering membuat Anda bimbang, ragu dan sebagainya itu dimunculkan. Anda tinggal ngomong dalam nama Tuhan Yesus, aku buang ini, nyah keluar dari dalam hidupku, ya, tidak ada lagi apa gitu ya. Dan nanti yang dimunculkan Anda boleh nanti terus mari Roh Kudus bongkar lagi, diaduk lagi, muncul lagi gitu ya. Nah itu kadang-kadang bisa berulang-ulang sudah. Ya, mungkin hari ini enteng di sini lah. Besok Roh Kudus masih melakukannya lagi. Bisa. Ada yang sampai 10 hari, Saudara. Ya, dikerjain sama Roh Kudus seperti itu sampai enteng, sampai bersih. Ya. Kenapa? Nah, memang di dalam dirinya banyak keinginan-keinginan yang terselip. Makanya Roh Kudus munculkan satu persatu. Satu persatu. Nah, tugas daripada orang itu adalah membuang apa yang dimunculkan oleh Roh Kudus. Ketika Anda memberi otoritas kepada Roh Kudus 100%. Amin. Selamat praktek, selamat mencoba. Saya percaya besok pasti akan ada kesaksian yang luar biasa. Amin. Pak, puji Tuhan. Walaupun hari ini masih pusing-pusing, Pak. Tapi saya tahu, saya sedang digarap oleh Roh Kudus. Saya bereskan oleh Roh Kudus dari semua imajinasi yang membuat saya khawatir, takut, dan sebagainya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.